Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bapak doakan semoga kalian sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran ekonomi dengan materi koperasi. Poin pertama yang akan kita bahas adalah pengertian koperasi. Berikut ini adalah penjelasannya. Apa yang kamu ketahui tentang koperasi? Ribet, kuno, atau nggak tahu? Itulah 3 alasan utama mengapa sebagian masyarakat lebih memilih meminjam uang kepada rentenir daripada koperasi. Tapi, tahukah kamu bahaya meminjam uang kepada rentenir? Bunga berlipat, jatuh tempo yang tidak jelas, cara menagih yang tidak ramah, bahkan tempat usaha bisa direbut paksa. Lalu, bagaimana dengan koperasi? Mari kita cari tahu lebih dalam. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Poin yang kedua adalah tujuan koperasi. Koperasi bertujuan untuk membangun tatanan perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Yang ketiga adalah prinsip koperasi. Ada 7 prinsip koperasi, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian SHU atau sisa hasil usaha secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, asas kekeluargaan, pendidikan diklat koperasi, dan kemandirian. Yang keempat adalah jenis-jenis koperasi. Ada 5 jenis koperasi. Koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi pemasaran. Dan koperasi terbagi menjadi 2, yaitu koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang, dan koperasi sekunder terdiri dari badan-badan hukum koperasi, minimal 3 buah koperasi, serta memiliki cakupan daerah kerja yang luas dibandingkan dengan koperasi primer. Setiap anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Yang kelima adalah fungsi dan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi adalah membangun dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, berperan aktif mempertinggi kualitas kehidupan anggota, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan perekonomian nasional, mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang keenam adalah organisasi koperasi. Untuk pembentukan koperasi berawal dari sekurang-kurangnya 20 orang yang berkumpul dan membuat kesepakatan, membuat akta pendirian koperasi yang memuat anggaran dasar kepada notaris. Koperasi memperoleh badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh pemerintah. Sedangkan perangkat organisasi koperasi memiliki 3 struktur, yaitu 1. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. 2. Pengurus merupakan pengelola koperasi dan usaha yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. 3. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan kebijakan koperasi. Yang ketujuh adalah modal koperasi.
Untuk jenis modal koperasi terdiri dari modal sendiri, berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lainnya atau anggotanya, bank dan lembaga, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah. Yang kedelapan adalah sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha koperasi. Mau tahu apa itu sisa hasil usaha koperasi? Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Yang kesembilan adalah koperasi sekolah. Peran koperasi sekolah, sarana pendidikan melalui praktek secara langsung untuk mempelajari kewirausahaan. Yang kedua adalah sebagai sarana latihan siswa agar memiliki jiwa mandiri dan sosial seperti watak koperasi. Mendidik generasi penerus untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dan yang terakhir adalah untuk memenuhi kebutuhan sekolah siswa seperti seragam, alat tulis, dan atribut. Dan poin ke-10, inilah koperasi-koperasi sukses di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat dan sudah barang tentu berpengaruh pada geliat sektor usaha. Di sini, koperasi mengambil peranan utama. Salah satu bukti, koperasi karyawan Telkomsel yang mampu bersaing dalam bidang telekomunikasi. Dari sektor peternakan, koperasi juga menunjukkan perannya. Ya, koperasi Susu Saifujon di Malang yang menunjukkan eksistensinya di dunia koperasi sejak dekade 1962 hingga saat ini. Semangat berkoperasi tidak hanya tumbuh berkembang di kota-kota besar, tapi di Kalimantan pun koperasi tumbuh subur dan memiliki peranan yang besar. Koperasi Kredit Union Kelingkumang, koperasi simpan pinjam yang memiliki 160.000 anggota dengan aset 1,2 triliun. Wow. Nah, bagaimana? Masih berpikir koperasi itu kecil dan konvensional? Ini adalah kondisi koperasi saat ini. Masih ada sebagian kecil orang yang beranggapan bahwa koperasi itu kecil, konvensional, dan tidak berkembang. Itu pendapat yang sangat salah. Ada sebuah koperasi di hutan belantara Sumatera yang berkembang sudah sangat pesat dan menjadi nadi ekonomi di daerah tersebut. Koperasi Karya Mukti, KUD dengan segudang prestasi yang mengelola 8 unit usaha dan salah satunya adalah pabrik pupuk. Dan ada lagi koperasi yang pencapaiannya luar biasa, Koperasi Karyawan Semen Gresik. Sebuah koperasi karyawan yang bergerak di bidang bahan bangunan dan sudah mampu membangun sebuah pabrik grassboard dengan skala produksi yang tidak kecil dan distribusinya pun hingga ke pelosok negeri. Kospin Jasa, koperasi simpan pinjam yang mayoritas anggotanya adalah pedagang kecil, tapi jaringannya berskala nasional. Bagaimana? Masih berpikir koperasi itu ketinggalan?